Apakah kalian tahu apa itu subnetting dan apa manfaatnya? Kalau belum, ayo coba tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasrullah dari jurusan Teknik Komputer. Video tutorial ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas UAS mata kuliah Data dan Jaringan yang diampu oleh Bapak Mutahhir MKom. Oke, langsung saja. Subnetting adalah proses memecah suatu IP address jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Kalau ada yang belum tahu apa itu IP address atau Internet Protocol Address adalah nomor biner atau identitas numerik yang dipakai di setiap komputer agar komputer tersebut dapat saling berhubungan. IP address terdiri dari 4 blok angka desimal di mana angka tersebut tidak boleh melebihi nilai 255. Subnetting digunakan oleh pengelola jaringan komputer untuk memudahkan dalam mengelola jaringan, seperti melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Subnetting sendiri dilakukan dengan menilai CIDR atau Classless Interdomain Routing. Bagi yang belum tahu apa itu CIDR adalah sebuah cara alternatif yang mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi kelas A, B, C, dan D yang akan kita bahas setelah ini. Apa saja manfaat yang kita peroleh dari penggunaan subnetting? Yang pertama, yaitu mengurangi kemacetan data lalu lintas jaringan, lebih teridentifikasi berdasarkan subnetnya, mengoptimalkan kemampuan jaringan agar lebih efisien, agar lebih mudah memanajemenkan jaringan, optimasi waktu manajemen jaringan, optimasi waktu perputaran data jaringan, dan memanajemenkan bandwidth data internet jika memakai internet atau router. Di sini adalah analogi tanpa subnetting. Jalan Raya Soekarno-Hatta di sini kita analogikan sebagai network atau jaringan utama, dan rumah-rumah warga di sini kita analogikan sebagai host atau bisa dibilang klien. Jika Anda lihat pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa rumah atau host tidak terstruktur dengan rapi. Kalau rumah-rumah ini bertambah banyak, maka akan bertambah sumpek, padat, lebih tidak tertata. Kalau rumah-rumah ini mengakses data secara bersamaan pada jaringan utama, pasti di sini akan sangat padat dan macet lah istilahnya. Karena itu, dibutuhkanlah subnetting. Nah, kita lihat di sini perbandingan antara rumah-rumah warga yang menggunakan subnetting dengan yang tidak. Jadi, setiap blok memiliki RW. Setiap RW memiliki tanggung jawab pada wilayah masing-masing. Dan gang-gang di sini yang dinamakan dengan subnet. Jadi, subnet itu kita ibaratkan sebagai gang yang menghubungkan dengan jalur utama. Jadi, semisal blok A ingin mengakses jaringan atau jalur utama ini, maka harus melewati gang atau jalur subnet terlebih dahulu. Jadi, tidak bisa langsung ke jaringan utama. Begitu pula dengan jaringan-jaringan yang lainnya, harus melewati subnetnya terlebih dahulu. Dan fungsi dari broadcast di sini adalah untuk menginformasikan ke warga atau ke seluruh blok tersebut. Jadi, lingkungan jaringan A tidak bisa mencampuri jaringan C. Begitu pula dengan jaringan lainnya, tertata dengan rapi lah istilahnya. Dengan menggunakan subnetting akan memudahkan identifikasi masalah jaringan. Seumpama terjadi kerusakan, maka kita tinggal melihat subnet mana yang rusak. Tidak seperti yang semrawut tadi, semisal terjadi trouble, untuk mengidentifikasi kerusakan jaringan akan sangat sulit. Oke, kita mulai cara menghitung IP kelas C menggunakan CIDR.
Yang dimaksud dengan CIDR yaitu yang ada slash-nya ini. Kalau yang di sini adalah slash 24. Angka 24 ini menjadi indikator dari nilai subnet mask. Jadi untuk CIDR 24 ini biasanya saya gunakan sebagai patokan. Sebagai patokan apa? Sebagai patokan untuk menghitung CIDR yang lebih tinggi, semisal slash 25, slash 26, slash 27, sampai slash 32. Kalau belum tahu apa itu subnet mask, subnet mask adalah istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID, atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner. Fungsi dari subnet mask sendiri adalah untuk membedakan network ID dengan host ID dan menentukan alamat tujuan paket data, apakah lokal atau remote. Untuk network ID sendiri adalah bagian dari IP address yang berfungsi untuk menunjukkan di jaringan mana komputer atau device tersebut berada. Sedangkan host ID menunjukkan server, router, workstation, dan host TCP/IP lainnya yang berada di jaringan tersebut. Oke, langsung saja. Berapakah nilai net mask-nya? Jadi untuk subnet mask dari CIDR/24 yaitu 255, 255.255.0. Oke, kenapa 255? Karena 255 adalah hasil konversi bilangan binary dan angka 8 di sini didapat dari nilai maksimal binary. Jadi, jika semuanya dijumlahkan akan menghasilkan nilai 24. Oke, di sini terdapat nilai maksimal binary berjumlah 8 digit dan memiliki 4 oktal. Jika 8 digit penuh akan menghasilkan nilai 255. Jadi, bisa dikatakan nilai CIDR/24 yaitu 255, 255, 255.0. Oke, langsung saja kita akan berpindah ke contoh soal. Berapakah hasil dari CIDR berikut dengan IP 192.168.1.1/26? Sebelumnya, saya sudah membuat dua buah tabel yang akan memudahkan kita untuk menjawab soal berikut. Kemudian bagaimana cara menentukan net mask-nya? Kan di sini kita mencari slash 26. Untuk jumlah 3 tabel ini adalah 24. Jadi, kita tambahkan saja net mask 2 digit angka 1 dan tambahkan saja angka 0 di belakangnya. Kemudian, masukkan binary tersebut ke tabel konversi. Untuk mencari nilai CIDR-nya, yaitu tabel yang memiliki nilai 1, kita jumlahkan, yang memiliki nilai 0, kita abaikan saja. Jadi, hasil dari net mask dari CIDR/26 yaitu 192. Dan di sini saya sudah menyediakan format penggunaan notasi CIDR, ada kelas A, B, dan C. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa coba sendiri ya.